Halo teman-teman, balik lagi bersama gue dan Aldi di Tipsen TV. Kali ini kita ada konten baru nih teman-teman buat kalian, yaitu podcastnya Tipsen TV. Semoga kalian tuh senang dengan konten kita yang baru ini dan terhibur dengan konten yang baru ini. Kita kali ini kedatangan tamu siapa nih, Di? Nah, kali ini kita kedatangan salah satu tamu yaitu hitsnya LSPR. Perkenalan Asik dulu. banget tuh kayaknya, Di. Oke, perkenalan. Nama gue Halo. Wilson. Sekarang gue semester 8 di LSBR. Gue ngambil PR atau orang bilang sih apa? Publications ya. Public relation. Di LSBR. Public Gitu. relation. Benar tadi lu Dia bilang seangkatan sama hits, kita, Di. banyak banget, coy. Kalau ada yang hits di LSBR tuh, aduh bukan gue sih, anjir banyak banget yang hits. Artis. Tapi lo salah satunya, bro. Nah, kita mau nanya apa nih, Di? Lo dulu deh, lo mau kepoin apa tentang Jadi, gue mau nanya nih, ini? kegiatan seorang Wilson di rumah tuh ngapain aja? Oke, selama karantina nih ya. Iya, Selama selama di Ya. karantina ini. Oke, selama ini kan emang tadi gue bilang gue semester 8 pastinya skripsian. Terus gue juga kerja, jadi WFH di rumah. Jadi cuma kayak selang-seling ke kantornya. Banyakan di rumah, WFH di rumah, olahraga, terus masak-masak sama cece gue, ya kan. Terus ngurusin all shop sih, gitu. Kalau belum tahu, all shop-nya apa nih? Jual-jual barang, bisa dibilang kayak branded, dan juga biasa buat anak-anak muda. Tapi harganya miring banget. Sampai pengen nambruk. Oh, all shop-nya apa nih namanya nih? Ntar kita tampilin di sini. Bisa dicek aja langsung di Instagram gue. Di @wisdomstuff.id. Oke, ntar di sini ya, gitu kita tampilin ya. Tapi gue mau tanya nih, tren dari bisnis, lu kan consignment gitu kan? Itu trennya gimana sih gitu selama pandemi ini gitu? Trennya sih sempat naik banget kan, karena yang kita tahu kalau orang biasa kalau mau beli barang kan sukanya ke mall atau segala macam diskon di department store. Cuman gara-gara lagi PSBB, lagi corona gini, orang kan nggak bisa kemana-mana di rumah, akses dunia melalui HP aja. Padahal gue belum ada pikiran sampai ke situ. Kemarin cuma iseng-iseng kan, anjir gue karantina gue ngapain aja? Masa cuman WFH, cuman ngarepin gaji, kayaknya habis gaji gue kan. Akhirnya gue mikir, gue buat all shop aja deh. Gitu. Itu awal iseng-iseng. Padahal teman-teman pada bilang tuh, ngapain lu Sen bikin all shop lagi masa-masa susah kayak gini? Orang mah nyari nasi, bukan nyari gitu. Gue coba-coba dulu, ternyata ya berbuah hasil manis gitu. Kalau kita ngelihat secara garis besar kan pasti kan kayaknya penjualan tuh lagi turun gitu loh, Di. Tapi ternyata enggak ya, Will ya? Enggak. Momentum. Semua itu momentum. Momennya Gitu. pas dia di... Pas. Ngepas banget nih lagi masa-masa kayak gini tuh orang suka main HP, ya kan? Suka cek-cek Instagram sekarang. Udah kayak sehari mungkin bisa naik 50% kita pakai HP sekarang, ya kan? Gara-gara di rumah aja. Ya sih, benar-benar. Nah, itu momentumnya kita. Apalagi pas mau lebaran. Gitu. Oke, selanjutnya kita flashback sedikit ini. Wilson yang dulu kan tidak selangsing yang sekarang gitu. Nih kalau mau tahu, lu masih ada fotonya di? Ini dia. Gue udah siapin. Lu dari kapan sih temenan sama dia? Nih waktu SMP. Itu foto udah lama banget, woi. Nih Wilson. Wisata ya ampun. Sekarang kan jadi langsing seperti ini. Itu tuh apa sih rahasianya? Oke deh, kalau langsing sih ini panjang ceritanya, cuman gue persingkat aja deh. Boleh. Jadi yang lu tahu SD gendut banget, SMP gendut tuh sempet kurus kelas 2 gara-gara gue pelatihan bulu tangkis. Sampai kelas 3 terus masuk SMA. Masuk SMA pas awal-awal tuh gue masih kurus banget. Nah, tapi gara-gara kenal cewek, baru ospek gue langsung kenal cewek, gue pacarin. Cocok sampai 3 tahun tuh. Dari awal sampai mau akhir. Gue putus tuh gara-gara restu, gara-gara banyak deh. Pokoknya yang paling besar tuh efeknya adalah orang ketiga. Ya kan? Waduh. Pecah boy. Kayak ibaratnya selingkuhin, ya udah gue dari 82 kilo saat itu. Sebelum pacaran sekitar 67 70 naik ke 82. 82 itu pas lagi pacaran tuh makan terus aja tuh 82 makan tidur pacaran ya kan. Drop langsung bahagia sampai tandanya. Iya, bahagia. Abis itu disakitin langsung 70, bro. 70. Tapi emang ya, Di, kalau lagi kayak galau-galau begitu emang nggak mood ngapa-ngapain sih pasti. Iya sih, memang. Lu tuh pasti turun berat badan. Sama sosial pun jadi nggak normal, bro. Jadinya juga biasanya nongkrong sama temen jadi males, kayak narik diri aja. Padahal urusan cewek doang sampai separah gitu. Lu kan kayak
dari yang nggak langsing terus langsing. Nah, lu pernah nggak sih dapet kayak body shaming gitu? Wih, sering banget. Kalau Dulu dulu, dibilang babi Cina lah, dibilang Buset, buntelan. parah banget sih. Ih, parah banget, sumpah. Udah rasis, dikatain body shaming lagi. Cuman, ya nggak tahu ya, mungkin di zaman dulu orang belum se-aware dan nggak banyak rewel-rewel bikin campaign. Orang zaman dulu lebih iya iya. legowo mungkin Nah, gitu. Jadi gue biasa aja. lu Biasa aja tuh. malah biasa aja dulu. Lu nggak marah atau gimana Ya atau? biasa, maksudnya enggak sih. Jujur aja kesel sih ada kesel. Kalau berulang-ulang, tapi kalau cuma sekali 2 kali ya bagi gue it's okay sih, nggak ada masalah. Maksudnya memang kenyataannya kayak gitu. Memang gue gendut, gue mau apa? Gue mau nanya pendapat lu menyingkapi body shaming itu gimana sih? Kalau sekarang kan kayak Menyikapinya. banyak yang campaign dan segala macam, tapi tetap ada terus gitu. Jadi walaupun orang banyak campaign segala macam, tapi tetap hal yang terus dilakuin gitu. Nah, itu kan kita Kalau lu istilahnya gimana kita nih kalau dari kita nggak lu? bisa kontrol masyarakat kan atau orang lain buat lu jangan body shaming lah atau gitu kan. Itu Betul. cara menyingkapinya gimana gitu supaya kita tuh nggak Nah, gitu terus. gue setuju banget kata-kata lo. Tadi lu bilang kita nggak bisa kontrol orang. Nah, itu masalahnya, itu kuncinya. Kita nggak bisa maksa orang untuk nurutin apa mau kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengusahakan gitu loh. Kita punya 2 tangan untuk tutup kuping kita, nggak mau dengar orang lain. Cuman kita juga punya 2 tangan ini untuk push up. Untuk kita tuh do something lah. Mau lu boxing ke, mau lu gerak segala macem, senam pakai tangan, pakai kaki. Lu sehat, ya lu lakukan gitu loh. Kecuali lu punya kelainan, ya salah berarti orang yang ngatain body shaming, dosa besar tuh. Tapi kalau orangnya sehat-sehat aja, memang karena makannya asal-asalan, lu gendut, itu konsekuensinya. Apa yang lu tabur, itu yang lu tuai. Gitu. Jadi ya, jangan cuman stop, jangan ngomong body shaming, hashtag, stop body shaming. Cuman lu nggak ada apanya ya, aksinya gitu. Ya, ya. Jadi Aja memang bullshit. kita menyingkapinya dengan hal yang positif juga gitu ya. Ya, dilampiaskan untuk sebuah perubahan, jangan Gitu cuma ya untuk dari intinya. orang. Iya, betul. Kita udah dapat apa namanya jawaban yang bagus dari Wilson mengenai menyikapi body shaming itu kan, dari menanggapi hal-halnya yang positif, terus habis itu ya kita melakukan sesuatu perubahan pada diri kita gitu kan. Nah, cuma by the way, gue dengar dia ini masuk model dalam dunia model. Dunia modeling. Nah, modeling nih. Kalau dilihat feeds IG-nya tuh sering photoshoot gitu loh. Ya, model banget gitu gayanya. Nah, lo nih gimana nih awal bisa masuk ke sana nih? Iya, gitu deh, beranjak dari situ gue jadi sering olahraga kan. Gue nggak mau gendut lagi deh. Pokoknya gue sebisa mungkin gue capek bodo amat. Yang penting gue bisa pakai baju bagus, penampilan gue bisa nggak at least sedap dipandang. Nah, udah tuh keterusan main olahraga segala macem. Terus ada ini pas masuk kuliah kan ada UKM ya. Ada UKM, ada klub-klub gitu di LSPR. Nah, itu ada modeling. Nah, modeling ini ada prokernya, ada program kerja namanya Saga. Itu yang dikarantina 10 orang, 5 cewek, 5 cowok untuk dijadiin model beneran. Kayak memang apa ya, dibentuk lah di kampus itu. Nah, ke kelas gue, maksa gue untuk ikut, kecemplung lah gue ke sana. Gitu. Jadi gue awalnya nggak mau, gue nolak. Gue alasannya, gue nggak ada sepatu buat audisi lah, gue nggak ada celana buat audisi lah, gue nggak ada baju buat audisi lah. Sama dia dipaksa, nih buat lu nih, gue nggak mau tahu, lu ikut aja udah gitu. Ya gue ikut lah, kepilih. Ya udah, gue mau ngomong apa, gue kepilih buat di kampus, ya why not gitu, gue coba aja. Dan ternyata yang awalnya gue malu-malu daim depan kamera, sekarang jadi banci kamera sih. Iya sih. Jadi suka difoto ya. Nah, terus kalau gue pengen tahu lagi gitu, lo masuk ke situ kan awalnya kan emang nggak mau gitu kan. Nah, sampai lo sekarang suka nggak tuh, nyaman kan pasti kan sama kegiatan yang lo lakuin sekarang kan? Ya, awalnya sih lepas dari body shaming, kembali dibully sama teman-teman gue. Dibilangnya, lu homo lu. Masih aja. Tapi ya ampun. Karena gue orangnya nggak begitu masukin hati ya, karena gue anggap udah temen gue emang mulutnya kayak gitu, kok emang mulutnya sampah semua, ya udah gue nggak mau ambil hati gitu loh. Ya gue tetap mereka kagak gue jauhin, malah tambah gue deketin. Lu makin bilang gue homo, makin gue deketin lu, bodo amat anjir. Tahu gue tuh pengen ngasih tahu gitu loh, Ti, kayak bahwa muka gue berubah,
cara IG gue berubah, feed gue berubah, tapi personality gue nggak berubah. Gue tetap Wilson, tetap. seorang anak yang suka nongkrong, yang masih suka sama cewek gitu. Maksudnya ya bukannya gue iyalah masa. Nah, tips-tipsnya itu buat teman-teman gimana nih, Wi? Buat masuk ke dunia modeling gitu. Oke. Kasih tips dong gitu. Kalau kasih tips sih ya mungkin yang dasar-dasar yang gue tahu. Yang pertama, kenalin diri lu dulu nih. Lu tuh masuknya temanya apa nih? Lu temanya komersil kah atau yang tematik gitu. Nah, komersil ini yang masuk ke iklan-iklan. Nah, ada juga yang tematik masuk ke majalah-majalah Zara, majalah Kinfolk, majalah-majalah yang folk yang gede-gede gitu loh. Tau gak sih? Yang kayak Gucci-Gucci gitu. Iya. Nah, tergantung nih masuknya mana. Dan juga mungkin kalau lu memang badannya tinggi, bisa jadi peragawan, catwalk di IFW, Indonesian Fashion Week, atau JFW. Itu mahal bayarannya. Nah, tapi karena gue memang kebetulan, kelebihan gue itu di muka, ya gue fotogenik, ya berarti gue jadi model ini aja, model foto. Jadi kenalin dulu nih kelebihan dan kekurangan diri lu gitu. Jangan sampai lu salah masuk. Kuat lu di muka, tapi lu malah casting terus di catwalk, salah gitu. Oh gitu. Dan kedua, perbanyak link gitu, ya? gitu. Jadi mungkin kayak kalau lu suka, emang lu jagonya di foto, karena gue foto bisanya ya. Yang gue lakuin adalah test-shoot sama fotografer ternama atau fotografer yang memang street fotografer yang memang hobi. Nah, itu bisa bikin nama lu naik gitu loh di dunia permodelan. Jadi orang-orang clothing brand tahu lu. Dan kayak orang-orang yang bisnisnya butuh konten bisa tahu lu gitu loh, bahwa lu ada gitu. Tapi lu sering di endorse gitu nggak sih? Kan lu kan sering photoshoot gitu kan? Kan orang lihat IG lu itu jadi istilahnya jadi kayak CV lu gitu kan? Nah, itu maksudnya orang jadi suka endorse lu nggak sih? Kalau endorse sih jarang ya, karena kan followers gue sedikit. Orang endorse kan untuk untuk naikin exposure barangnya gitu. Padahal kan followers gue sedikit karena memang gue nggak begitu tekunin banget nih, karena ya sibuk kerja, sibuk skripsi segala macem. Gue belum punya kemauan lebih ke sana, tapi nanti mungkin ada. Nah, mungkin kalau endorse sedikit, tapi kalau job foto untuk katalog, untuk baju ya ada 10 kali 15 kali lah gitu. Jadi selama di rumah ini tuh lu dapet hal baru nggak sih gitu yang lu pelajarin gitu? Hal baru. Sebenarnya sih kalau hal baru sih enggak. Cuman hal yang harusnya kita tahu, tiba-tiba jadi tahu. Hal yang kita nggak tahu, tiba-tiba jadi tahu. Kayak gimana tuh tentunya? Kayak kita harusnya tahu nih, ini esensi hidup kita apa gitu loh. Kalau gue pribadi, opini gue ya, yang gue dapatkan adalah mengenal diri gue gitu loh. Jadi, apa sih yang gue butuhin? Karena selama ini ketika gue kerja, bangun pagi, kerja, ngampus, pulang, tidur, udah kayak kosan aja rumah kan. Jadi gue nggak tahu apa yang gue butuhkan. Yang gue tahu cuma apa yang gue mau gitu. Jadi nggak pernah puas. Nah, pas lagi kayak gini kan kita terpaksa di rumah, segalanya terbatas. Nah, kita bisa mensyukuri yang ada gitu loh. Ketika kita nggak ada teman nongkrong, kita punya keluarga di rumah yang sebenarnya yang the real core of my life gitu loh. Maksudnya kayak bener tempat kita bersandar itu keluarga, nggak siapa-siapa gitu loh. Jadi intinya kita tuh bisa refleksi diri gitu lah ya. Nah, terus yang terakhir nih, gue mau nanya tips perawatan buat cowok tuh apa aja sih? Astagfirullah. Kalau boleh jujur ya, gue sama sekali nggak pernah perawatan. Gue naik motor nggak pernah pakai masker, cuman pakai face shield aja gitu. Dan tapi sekarang pakai masker lah, pasti kan? Kenapa? Kalau sekarang pakai masker kan? Oh ya pakai dong, itu wajib. Itu wajib. Harus. Wahid itu teman Wahid. Nah, kalau muka sendiri sih enggak ya. Mungkin karena kenapa muka gue bisa, mungkin ya puji Tuhan, dikasih Tuhannya sekarang lumayan bersih. Ya ini ada sih ini jerawat. Tapi karena DNA gue mungkin ya, karena keluarga gue jarang ada yang jerawatan. Terus emang pola makan gue suka makan buah, nggak suka makan daging. Paling daging, ikan, sama dada ayam doang gitu. Walaupun memang digoreng, tetap digoreng. Tapi nggak suka makan yang kaki 4 gitu loh. Pas lagi lebaran Cina nih, Imlek, sama lebaran kayak gini kan, make rendang segala macem, itu gue nggak makan.
misalnya Cina kan banyak babi lah segala macem, kaki babi. Gue nggak pernah nyentuh. Gue makannya mie-nya doang atau sawinya doang. Itu gue nggak begitu doyan atau telurnya doang gitu. Oh, Itu jadi sih mungkin Lebih ke healthy food jadi dari lebih dalam. ke lifestyle lu untuk makan makanan yang bersih gitu ya, yang bukan Betul. junk food gitu-gitu ya. Iya sih memang Betul. kalau kan salah satu jerawat kan kayak kita kebanyakan makan gorengan atau apa gitu kan. Itu kan bisa berpengaruh lah Iya. istilahnya. Iya. Kalau gorengan sendiri sih gue memang masih makan, cuman kalau daging itu yang biasanya yang jahat juga kan. Kolesterol itu yang bikin micu minyak gitu. Nah itu sih sama. Kalau gue bilang cuci muka, gue sendiri pun nggak pernah cuci muka. Gue pakai sabun mandi. Oh ya? Udah biasa. Bukannya kan kalau kata orang beda. Gitu dah di Kalau kata orang beda kandungan buat yang badan sama buat muka kan beda gitu kan. Iya, memang. Tapi ya nggak tahu ya. barbar di Gue mungkin cuek kali ya. Memang ya udah gue makan yang benar aja sih. Tapi untuk yang ini jangan dicontoh sih. Kalau gue memang pakai sabun mandi aja ya udah gitu. Cuman olahraga sih. Olahraga itu penting banget biar kulitnya terus ada regenerasinya. Yang terakhir nih makan buah. Beneran deh, makan buah jangan males. Sehari at least lu makan 1 apel. 1 apel. Wah, ini tips juga nih ya, sehari 1 apel ya. Ada buah yang masuk aja, ibaratnya 1 apel atau 1 pisang. Karena buah itu untuk lancarin pencernaan, bagus buat banyak kulit seratnya. karena banyak vitamin. Udah mungkin ada tambahan lagi dari saudara Tio. Tadi tuh pengen nanya seputar outfit sih sama dia cuy. Karena dia kan nih jual consignment kan. Oh ya boleh nih sekalian. Gitu kan. Sekalian gitu gue. Kalian coba. Pengen gimana menurut lo perkembangan nih sekarang nih outfit di kalangan kita gitu. Kalangan anak-anak kampus. Menurut gue sih sekarang udah mulai ke arah yang simple ya gue lihat-lihat. Jadi iya, nggak yang mahal-mahal kan? Bener nggak? Iya, enggak. Jadi kayak apa ya, kita yang gue perhatiin ya, sekarang trennya lebih ke arah baju-baju polos. Baju-baju hitam lagi. Oh, minimalis gitu ya? Ala-ala minimalis ya? Iya, minimalis. Sekarang gue lihatnya sih gitu. Jadi nggak mau yang terlalu mencolok-mencolok. Mungkin dari ujung kepala sampai ujung kaki ada satu yang mencolok. Sisanya nggak ada. Itu yang gue lihat sih sekarang. Sekarang lebih ke yang itu ya, oversize gayanya kan? Iya, oversize. Soalnya lagi ngikutin Billie Eilish. Oh iya. Ya sih dia bajunya. Kalau orang zaman sekarang kan Billie Eilish lagi hype banget Cewek-cewek terutama tuh pasti ngikutin. Ya secara nggak langsung Billie Eilish tuh nge-influence sih. Bener nih. Berarti bener nih. Sekarang tuh apa karena guanya aja gitu ya. Tapi kalau gue perhatiin sekarang orang lebih ke simple. Nggak terlalu yang mencolok kayak dulu kita waktu kuliah semester awal kayaknya hype banget gitu loh gaya-gayanya. Kalau nggak salah Aldi pernah bikin itu kan konten apa tuh berapa harga outfit lo itu. Wah, ini belum nonton nih kayaknya nih. Udah nonton, udah. Oh. Tapi sekarang tuh gue nggak sempet bikin konten gitu lagi kan karena ya gue nggak tahu kan sekarang gimana. Cuma menurut gue lebih ke simpel karena sekarang brand lokal tuh makin naik. Kalau brand lokal sih yang gue tahu kayak Erigo, Thanks Insomnia, bener nggak sih? Terus ya Untold. Ya kayak gitu. Banyak banget sekarang. Terus juga ya maksudnya keren juga sih local pride sekarang udah mulai banyak digiati, orang-orang mulai aware. Dan tapi gue sendiri sih cuek sih sebenarnya pakai baju apapun. Gue yang paling OCD itu 1 sepatu, 2 headset. Gue misalnya baju yang penting gue kelihatan bagus, match gitu loh sama. Gak harus yang mahal-mahal banget ya. Nggak mesti match aja gitu. Misalnya kayak lu pakai baju strip. Celana lu juga strip. Nah, itu namanya fashion crime. Jadi mungkin mix and match aja. Oke, teman-teman. Sampai di sini aja nih kita. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Tipsen TV. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk follow Instagramnya Tipsen TV. Sini. Ya nggak, Di? Ya. Terima kasih, Wilson. Semoga sukses selalu, sehat, Thank you juga, Wilson, untuk sukses segalanya. Hadir di podcast kita. Amin. Semoga juga Tipsen TV semakin oke dan bisa mengundang Boy William nanti ya. Amin. Oke, Will. Sukses terus ya, Will. Thank you, Will. Bye. Sukses, teman-teman.